Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Dwi Sara dengan NIM 212406001. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 3 yaitu Python. Nah, Python dengan menggunakan Google Colab. Apa sih itu Google Colab? Google Colab adalah sebuah platform pengembangan dan pelatihan model machine learning yang disediakan oleh Google. Nah, ini adalah lingkungan penelitian dan pengembangan yang berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk menulis, menjalankan, dan berbagi kode Python melalui browser tanpa memerlukan pengaturan perangkat keras atau perangkat lunak tambahan. Yang pertama itu ada dasar Python 1, print. Di sini print kita ingin print hello world. Jadi print hello world, maka kalau di run tuh bakalan hasilnya hello world. Misalkan di sini kita buat contohnya hello Caca, lalu kita save, kemudian kita run, maka hasilnya akan hello Caca. Kemudian contoh lainnya itu ada print hello print word. Maka kita bikin aja di sini misalkan hello Caca, kita save, maka dia akan kita run, maka dia akan outputannya itu akan muncul hello Caca. Nah, default akhir dari fungsi print adalah baris baru atau new line. Lalu bagaimana cara mengubah default akhir fungsi print dari new line menjadi spasi atau kosong? Nah, di sini print hello and sama dengan petik 2. Di sini kan barisnya tadi spasi kosong gitu kan. Kemudian print word. Lalu kalau misalnya kita run, dia akan muncul hello world gitu. Misalkan kita menambahkan variabel di antara string dan print. Bagaimana caranya? Variabel sama dengan misalkan di sini ini contohnya menambahkan my, jadi my. Lalu print hello variabel word, print hello %s word persen variabel. Nah, misalkan kita di sini mau buat misalkan di sini kita buat outputannya itu akan muncul nama adalah Caca gitu kan. Lalu problem, bisakah kita memasukkan lebih dari satu variabel ke dalam string?
Misal kita mempunyai variabel tahunnya itu 20, namanya itu Juan. Bagaimana cara kita memasukkan tahun dan nama ke dalam string di bawah ini? Misalkan, halo selamat ulang tahun, yang ke tahunnya berapa, ya namanya siapa. Lalu contoh dari itu, ini tahun 20, namanya itu Juan. Lalu print, halo selamat ulang tahun ya, yang ke persen S ya persen S, persen tahun sama nama. Misalkan kita ubah ininya, tahunnya itu 21, namanya itu Caca. Halo selamat ulang tahun. Misalnya kita save lalu kita run, maka dia halo selamat ulang tahun yang ke-21 ya Caca gitu. Nah, selanjutnya dasar Python 2, mengenal variabel dan tipe data. Variabel, integer angka sama dengan 5, float desimalnya sama dengan 4512, stringnya ada huruf yaitu hello, stringnya 625, teksnya hai, ini adalah contoh teks panjang, 3 tanda petik berguna agar bisa menambahkan baris baru. Lalu print teksnya ini, kemudian booleannya benar salah sama dengan true. Nah, misalnya kita buat di sini lalu kita save, lalu kita run. Nah, maka dia muncul, hai Caca, semoga harimu bahagia selalu ya, semangat terus. Kemudian tipe data. Bagaimana cara mengidentifikasi tipe data sebuah variabel? Nah, di sini print angka, tipe angka, print desimal, tipe desimal, print huruf, tipe huruf, print string, tipe string, print text, tipe text, print benar salah, tipe benar salah. Nah, kalau di run bakalan muncul outputnya seperti ini. 5, angkanya 5, desimalnya 4512, hurufnya itu halo, stringnya itu 625, hai, ini teksnya itu hai, ini adalah contoh teks panjang, 3 tanda petik berguna agar bisa menambah baris baru. Ini contohnya, benar salahnya itu true gitu. Jadi misalkan kita buat contoh baru, misalkan angkanya itu kita buat 10, desimalnya itu 5123, hurufnya itu selamat,
stringnya itu selamat, stringnya itu tetap aja, lalu teksnya hai Caca, semoga harimu bahagia selalu ya, semangat terus. Kemudian kita sebentar, kemudian kita save. Ini kita jalankan lagi ya supaya lalu kita run yang tipe datanya ini. Nah, maka outputannya itu muncul angka yang tadi kita ketik 10, stringnya 5123, lalu hurufnya itu selamat, yang teksnya tuh tadi hai Caca, semoga harimu bahagia selalu ya, semangat terus. Terus benar salahnya itu true. Kemudian input user. Misal kita ingin user dapat menginput nilainya, bagaimana caranya? Kan di sini contohnya tuh variabel 1, inputnya itu hi I love you, printnya variabel 1. Nah, misalkan kita buat di sini hi, semangat terus ya gitu kan. Lalu kita save, kemudian kita run. Nah, semangat terus ya. Nah, hai semangat terus ya. Kemudian kita lanjut ke tipe default input adalah string. Artinya nilai yang diinput dianggap sebagai string, tidak dinamik semantik. Contoh defaultnya itu variabel pertama itu input, masukkan angka 1. Variabel kedua itu input, masukkan angka 2. Yang print hasil perjumlahan dari variabel 1 tambah variabel 2. Maka outputannya itu kita run, masukkan input 1, kan di sini tadi kita disuruh masukkan angka 1. Nah, masukkan input 1 angka 1, masukkan input 2 angka 2. Lalu yang print hasil penjumlahan itu inilah hasilnya. Kemudian bagaimana jika kita ingin nilai inputan dibaca sesuai dengan tipe data? Contoh tipe in dan float. Variabel 1 input, masukkan angka 1. Variabel 2 float, input, masukkan angka 2. Lalu kita print hasil penjumlahan dari variabel 1 tambah variabel 2. Nah, maka inputannya itu masukkan angka 1. Misalkan angka 1-nya itu 3, masukkan angka 2 3,5, hasil penjumlahan 6 kali 5 gitu. Kemudian Python 3, aritmatika dan Python. Operasi aritmatika. Di sini ada variabel A sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan 7. Penambahan print A tambah B. Lalu hasilnya 8. Kan A tambah B tadi nilai A-nya itu 3 dan nilai B-nya itu 5. Jadi maka hasilnya 8. Kemudian pengurangan
pengurangan, misalkan kita print angka A kurang B gitu kan. Angka A-nya itu tadi kan 3, angka B-nya itu 2, jadi 3 dikurang 2, angka B-nya itu tadi 5, 3 dikurang 5 sama dengan minus 2. Lalu perkalian, print A kali B, A-nya tadi kan 3, 3 kali 5 berarti 15. Pembagian, misalkan print C bagi A gitu kan. C-nya tadi berapa ya? Sebentar. C-nya tadi 7. Berarti 7 dibagi 3 hasilnya 2,333335. Lalu perpangkatan. Print A pangkat B. A tadi kan 3, 3 pangkat 5 hasilnya 243. Kemudian hasil bagi, print hasil bagi persen D dengan persen D adalah persen C bagi A. Jadi hasil bagi 7 dengan 3 adalah 2. Lalu modulo atau sisa bagi. Kita print sisa bagi persen D dengan persen D adalah persen C persen A, lalu kita run, maka hasilnya sisa bagi 7 dengan 3 adalah 1. Kemudian mengubah tipe data. Jika ingin mengubah tipe data, apa yang harus kita lakukan? Mengubah tipe data, misalnya kita print A tambah B, float A tambah B, ini diubah menjadi float. Print C bagi A, round C bagi A 2. Pembulatan 2 angka di belakang koma, pembulatan 2 angka di belakang koma. Lalu kita run, maka hasilnya akan jadi seperti ini. 88. Lalu tadi kan pembulatan kan pembulatan dari 2 ini kita ambil 2 angka di belakang koma, jadi 2,33. Jika operasi Python diperuntukkan untuk angka, bagaimana dengan string? Nah, F1 artinya penambahan dalam string. Lalu X sama dengan hello, Y sama dengan world. Lalu kita print X tambah Y, maka hasilnya hello world. Masuk kita ke dasar Python 4, beberapa fungsi string. Menghitung panjang string. Kita bisa menentukan panjang string dengan menggunakan perintah len. Menghitung panjang string, X sama dengan hello world, Y sama dengan petik 3. Come and join use. It's so much fun. Print len X-nya, lalu print len Y. Maka kalau kita run, maka hasilnya itu 11 sama 36. Mengecek anggota string. Bisakah kita mengecek apakah sebuah teks merupakan anggota string atau tidak? Misalkan mengecek sebuah teks sebagai anggota string, Y sama dengan petik 3, petiknya 3 kali kan, come and join you use, it's so much fun.
print join in Y, print join U in Y, print join in Y. Maka hasilnya itu akan, kalau kita run, maka hasilnya akan true, true, false. Dasar Python 5. Pentingnya indentation dan white space. Indentation atau tab dan white space di Python adalah hal sensitif karena itu menjadi sebuah sintaks untuk membatasi antar statement. Contoh salah, ini contoh salahnya, X, kita buat X-nya itu 5, Y-nya itu 6, lalu kita print X tambah 5, lalu kita run, maka dia akan file Python input 26 ini line 5 print indentation error. Nah, kita ke contoh benarnya, misalkan X, contoh benarnya X-nya itu 5, Y-nya itu 6, lalu kita print X tambah 5, maka hasilnya 10. Kemudian dasar pemrograman Python 1, Python condition. Condition adalah bentuk perintah dalam bahasa pemrograman dan presentasi percabangan pilihan. Nah, condition dalam Python hanya mengenal if, else, dan else. Switch case dan else if tidak dikenali oleh Python. Pastikan bahwa Python harus comparable atau sebanding satu sama lain. Jika tidak comparable, if akan error. Kita lihat contohnya. Condition if. Kodenya A sama dengan 50, B sama dengan 91. If B lebih diam. B, maka B lebih besar dari A. Lalu kita print B lebih besar dari A, maka kita run, hasilnya itu akan B lebih besar dari A. Condition if else. If lebih kecil B, maka perintah A lebih if A lebih besar B, maka perintah A lebih besar dari B. Else-nya A sama dengan B. Lalu else sama dengan print A lebih kecil dari B. Maka kita run, A lebih kecil dari B. Kemudian dasar pemrograman Python 2 atau iterasi. Python 2 iterasi. Iterasi di Python dapat dilakukan dengan for loop dan while loop. Lalu contohnya itu for i in range 3. Lalu print i. Lalu kita run 0 1 2. Ini runnya 0 1 2. Kemudian kita masuk ke while loop. I sama dengan 0, while i lebih kecil dari 1000, print Gilang, n sama dengan petik 2 ininya kosong, lalu kita run, maka muncul rananya itu Gilang sampai 1000. Kemudian kita masuk ke library Naiping. Memanggil library Naiping atau numerical Python digunakan untuk menghitung data numerical Python digunakan untuk menghitung data numerik pada Python.
cara memanggil numpy-nya itu import numpy. Lalu kita run, maka dia akan muncul import numpy snp. Kemudian ada array. A sama dengan np array 1 2 3 4 5, B-nya np array 1 2 3 4. Lalu kita print A, lalu kita print B, maka dia hasilnya akan 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Kemudian iterasi array. Bisa kita lihat di sini iterasi, misalkan menampilkan A, for X in A, print X. Lalu kita run. Lalu kita run 1 2 3 4 5 6. Ini hasilnya. Kemudian misalkan menampilkan menampilkan B, for X in B, print. Lalu kita print X. Kita run, maka hasilnya itu akan 1 2 3 4. Kemudian kita masuk ke image processing teaser. Ini adalah edge atau batas-batas gambar sebagai contoh penerapan komputer vision. Nantinya kita akan belajar cara membuatnya. Selamat belajar. Selamat belajar. Lalu kita import cv2 scv from save image import io from Google Colab Purchase import cv2 show for image display image URLs. Lalu kita masukkan link dari image-nya, kemudian image background io emirate image URLs. Lalu image RGB-nya itu CV color image BGR CV color BGR 2 RGB. CV2 in I'm show image RGB. Lalu kita run, maka dia akan muncul image dari yang kita buat tadi ini. Kemudian ini contohnya lagi, image gray sama dengan CV color image RGB CV color RGB 2 gray. Edge-nya itu CV honey image gray, threshold 1 160, threshold 2 200, can edge detection CV2 show edge. Lalu kita run, maka dia muncul gambar dari image gray-nya tadi. Ini dia. Nah, itulah Google Colab yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.